Udah nih. Nah, jadi gue mau recap dulu ke week 3. Ini berarti week 4 kelasnya belum full ya. Jadi gue bakal week 3 dulu recap. Ini yang masuk ikutin aja. Jadi kita karena yang lain belum pada ngerjain address book, jadi kita bahas week 3 dulu. Nah, di week 3 itu sebenarnya fokus kalian itu kan ngerjain SQL ya, Dok. Iya. Nah, makanya ada online course SQL kan. Itu pengenalan SQL. Mungkin nggak, kita masih belum terlalu ngerti banget kan query-querynya. Tapi yang di sini perlu dipahamin itu cuman crud-nya aja sih sebenarnya. Kayak ngepost, terus ngepost itu nge-create data ke table, terus nge-query select bintang from, itu yang paling umum lah. Sama nge-query spesifik kayak nge-get satu data. Kayak misalkan select bintang from table employee where ID employee berapa kayak gitu. Sama update. Biasanya kalau update itu kan eh, pakai patch atau delete kan. Nah, itu ada beberapa macam query buat ngupdate sama delete. Itu di SQLite udah ada sih dokumentasinya. Nah, kalau nggak salah di week 3 juga udah gua kasih tahu kan cara bikin-bikinnya sama strukturnya. Nah, di awal-awal itu SQLite eh udah kita jelasin tuh kayak nge-create table sama insert data kan. Nah, kalau yang ini udah aman, Dok. Udah Aman, dicobain aman, belum? aman. Nah, kalau ini udah dicoba, ini harusnya udah bisa sih buat nginsert data ke SQLite ke sini nih. Jadi kalau udah nyobain bisa nge-browse. Nah, sampai masuk data kayak gini ini harusnya udah aman sih buat di week 3. Jadi stage week 3 completed itu ya sampai bikin data masuk ke sini aja. Sisanya itu ya optional. Nah, untuk ngelengkapin materinya itu di week 3 gue tambahin pengenalan API di Express karena itu jembatan buat kita ngubah SQL kita jadi ORM kan. Karena pas sudah di API nanti sebenarnya bisa aja API pakai SQL query biasa, cuman kan bakal overwhelm tuh. Bakal ribet banget kan nge-query setiap kita ada interaksi data, setiap ada API. Makanya bridgingnya itu pindah ke ORM di week 4. Nah, mungkin susahnya di sini nih. Jadi pengenalan API pertama kan yang paling susah. Nah, kalau untuk API awal-awal kan gue udah jelasin API simple waiter API ya. Jadi kita tuh sebenarnya ngambil data doang sih dari URL. Jadi URL itu sama dengan equal aplikasi. Nah, URL ini sebenarnya URL backend yang udah ada di deploy di server di cloud. Nah, kita belajar backend itu buat kayak gini. Jadi kita fungsinya itu buat URL kayak gini yang bisa di hit sama front end atau orang lain di online di cloud. Nah, cara buat URL ini ada macam-macam. Nah, salah satunya itu kita pakai Express.js. Nah, Express.js ini framework JavaScript yang jalan di atas Node.js buat ngebuat kerangka atau server di dalam Node.js kita untuk ngebuat semua API yang ada di dalam Node.js kita. Nah, itu ada beberapa macam kerangka. Salah satunya itu ada monolith arsitektur. Nah, ini nggak usah terlalu pahamin lah. Monolith itu kayak kita pakai arsitektur satu server aja yang jalan di atas cloud. Nah, ada banyak lagi sebenarnya arsitektur kayak microservices, kayak service-nya dipecah-pecah. Jadi servernya ada banyak. Setiap API punya satu service sendiri. Nah, yang kita pakai di sini monolith. Di sini gue bakal jelasin penggunaan Express.js-nya. Ntar kita bakal ngoding bareng kok, ngoding santai aja sih. Nah, kalau misalkan online course udah selesai, langsung aja masuk ke API sih. Ini gue bakal udah pernah install Express.js belum? Duh. Gua belum, Bang. Oh, belum ya. Tapi fungsi Express.js-nya itu sendiri udah paham belum? Belum sih, gua cuma baca sampai PA doang kemarin. Oh, Belum sampai explain. oke. Nah, API itu jadi request yang dibuat sama Express.js. Nah, kalau manggil API udah belum? Yang waiter API ini? Belum, gua Bang. Belum Nah, coba dulu. coba ini coba ya. Ini bakal gue Oke. jelasin sih. Waiter.js. Nah, sebelum itu kan kita harus install Axios dulu kalau lu pengen nyobain ngehit API. Ini gue udah install Axiosnya.
Jadi kalau mau nyoba tinggal install aja ya. Nah ini tinggal kopas aja. Nah cara ngehit API itu udah pasti kita harus punya URL endpoint-nya, URL endpoint API-nya. Ini jadi API public yang dibuat sama orang, itu ngambil API cuaca. Bisa ada API key. Nah ini kunci API-nya. Nah dapatnya dari mana ya tinggal klik aja. Biasanya kan mereka ngasih API-nya sendiri kan. Nah sebelum belajar API kan pastiin kita belajar dasar-dasar dokumentasi. Kalau baca dokumentasi harusnya udah paham ya dok. Ini Iya. tinggal di open aja, terus biasanya mereka tuh ada API doc-nya. Nah di sini ada API doc-nya. Terus cara ngehit API-nya, nah mereka ngasih tahu nih. Nah cara dapetin API key-nya gimana gitu. Nah ini bisa dapetin sih. Nah kalau mau dapetin API key kita harus sign in dulu. Ya ini ikutin aja dah. Kalau nggak salah gue udah punya akunnya sih. Coba dulu. Kalau belum gue tinggal buat sih. Ini Semua API itu bentuknya selalu URL itu kan bang? iya pasti URL. Ini nggak bisa API lain deh yang lebih gampang Yu-Gi-Oh deh. Jadi API itu ada banyak ya, public API, ada film API, ada Pokemon API, jadi semuanya tuh bisa di-hit. Jadi kita tuh bisa ngambil data yang free sebenarnya. Yu-Gi-Oh API public. Nah di sini nih. Nah ini gue coba ngehit API-nya si Yu-Gi-Oh. Ini kalau dibaca di bawah, nah biasanya kan baca dokumentasi. Oh ternyata kalau mau ngeget Dark Magician card kayak gini caranya. Nah lu cari lagi, ini buat ngeget all card yang berhubungan sama Blue Eyes Archetype. Nah gue mau coba ngeget yang ini nih. Jadi semua level 4 atau rank 4 water card. Nah ini tinggal di copy aja sih. Nah ini coba, ini gue ganti ya karena kita udah nggak pakai cons. Yu-Gi-Oh API, karena kita udah nggak pakai API key, ini udah public jadi nggak perlu. Nah ini nggak perlu. Nah ini kalau kita pakai, nah ini langsung aja nih. Jadi cara kita ngeget API itu pakai Axios. Nah ini kalau lu nggak tahu Axios itu tools buat kita hit API. Hit itu kayak buat nembak API. Jadi URL itu ditembak dari lokal kita nih, dari si laptop kita. Nah toolsnya ada banyak, ada Axios, ada Fetch kalau pernah denger. Terus ada Ajax request kalau di jQuery itu zaman dulu. Tapi kalau yang sekarang yang udah modern itu pakainya Axios. Nah kalau mau pakai Axios ya install ke package JSON-nya. Package JSON udah belajar kan ya di week 2? Iya udah. Nah ini Udah, tinggal udah. diinstal aja npm Axios. Ntar cara pakainya tinggal ikutin dokumentasi si Axios-nya. Ini kalau dilihat di example, nah Axios get ini berarti kita pakai request di method get ke URL ini gitu. Nah ini URL API yang bakal kita hit. Returnnya itu promise udah pasti. Jadi kita pasti pakai asynchronous buat ngehit API. Nah untuk di weather tadi, wait, ini gue mainnya di index ya, jangan di index deh, sini aja. Ini Yu-Gi-Oh. Nah nanti kalau misalkan udah dapet, ini gue pakai promise ya, jadi bakal ngeden. Nggak usah, kita console log response-nya aja dulu. Nah ini OS. Nah ini hasilnya nih. Jadi kalau kita berhasil hit API, ini kan nggak ada kesalahan kan yang ke hit. Dia itu strukturnya kayak gini nih, mulai dari atas nih tuh. Ini struktur Axios-nya. Jadi kita bisa dapat statusnya, respon status itu 200 berarti berhasil, status teksnya oke. Nah kalau mau ngambil isi dari hasilnya itu ada di data. Jadi ada di response data. Kalau mau konsol lebih dalam, nah baru kelihatan.
Nah ini semua hasil hit API kita. Jadi API itu apa? API itu sebenarnya cuman kendaraan buat kita ngambil data aja, Dok. Jadi backend itu sebenarnya cuman nge-serve data aja. Nah data itu bentuknya JSON. Nah front end itu cuman gunain data ini dan nampilin data ini dengan cantik gitu. Jadi sebenarnya web development itu desain dengan gaya aja. Jadi ngubah data menjadi ya elegan aja. Jadi yang tadinya kayak gini nih bisa jadi foto kayak foto Yu-Gi-Oh-nya. Jadi misalkan kayak Yu-Gi-Oh app kayaknya ada deh. Yu-Gi-Oh card app. Ini kalau nggak salah ada yang buat. Nah ini salah satunya nih. Nah, jadi yang tadinya data kayak gini, Dok, di front end ini jadi kayak gini. Ini mereka sama ngambilnya public API. Jadi gitu konsep application development. Semuanya hampir semuanya lu kalau jadi developer ya kayak gini. Yang tadinya di serve dari backend jadi kayak gini, ditampilin sama front end. Tinggal milih aja lu mau bikin data yang kayak gini di backend atau lu mau yang tukang nampilin ya. Gitu. Nah kalau full stack dua-duanya kan, lu nge-serve data ini semua terus sama nampilin ini juga. Nah di week 3 ini kenapa? Kerja samanya frontend sama backend itu cuma sebatas konsum API, Bang. Betul. That's it. Udah nggak ada apa-apa lagi, konsum API aja. Nah kerjaan frontend itu ya kayak tadi baca-baca dokumentasinya. Nah ini backend nih, backend yang buat. Ini harusnya backend yang jelasin. Jadi URL ini apa isinya, URL ini. Nah ini backend nih. Ini kerjaan lo kalau misalkan lo jadi backend. URL ini ngapain, URL ini ngapain. Nah ini yang kita buat nih di Express.js buat bikin URL ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk materi API? Ini hands-on API aja sih. Udah paham. Oke. Ini kayaknya gue bakal masukin ke sini sih. Soalnya ini kayak nggak relevan deh. Mana tuh tadi materi API? Kayaknya orang-orang pada nggak bisa nyoba yang ini. Ya Bang, untuk materi course nanti ada sendiri nggak? Course yang mana? CORS. Oh, ada. Cuman di front end kalau course. Di pas phase 2 di back end kita udah set upin di course-nya. Cuman kan nggak ketahuan kan kita ngecek course-nya gimana. Kan course-nya terjadi pas si URL localhost front end ngehit API. Makanya lebih di detailinnya di phase 2. Tapi di phase 1 gua udah buatin materi course juga. Kita set up course udah dibuatin di week 4. Oke lanjut, ini kita masih lanjut di week 3. Ini untuk API, kalau udah paham kita lanjut ke Express.js nya Dok, sekarang Dok. Nah sekarang kita buat URL yang tadi Dok, yang kita pakai tadi. Itu kan kita anggap aja kita kalau kita front end nih, ini bakal dapat datanya kayak tadi nih. Nah sekarang kita mau buat bikin datanya kayak gini. Nah kalau di Express ada banyak cara. Nah ini gue sekalian nyambungin yang SQLite-nya juga ya Dok. Jadi kita bikin kayak CRUD employee lah dari SQLite. Terus kita masukin function buat interaksi ke SQLite itu ke API. Jadi lu bisa konsum API-nya langsung buat interaksi ke database-nya. Nah yang pertama kita perlu setup Express-nya sama database-nya. Nah kalau karena gue punya database yang udah lama yang waktu itu gue ngajar, jadi gue pakai ini aja. Nanti lu bisa bikin sendiri ya Dok. Kalau masalah bikin database ini udah aman kan ya? Tinggal new database masukin ke sini kan. Ini bikin aja satu table namanya employee. Ini kalau belum ada, lu bisa mulai dari awal sih. Nah untuk pertama-tama
Udah, yang pasti lu udah install dulu kan ya SQLite-nya ke package.json, ada Express. Kalau belum install, nanti install gini dulu, tinggal kayak gini nih, SQLite sama Express, terus install kayak gini aja. Ini gue masih nge-record, harusnya ke record ini. Nah kalau udah gue nggak perlu install lagi ya, jadi nanti ketiban. Ini pelan-pelan ya, kita ngoding santai aja. Ini ada SQLite 3. Ini gue pakai CommonJS, jadi gue nggak pakai import. Cons sama Express. Nah di dokumentasi Expressnya kan udah dijelasin kan, kalau lu harus ngambil instance Express dulu. Nah kalau misalkan lu belum tahu apa itu Express, kayak sintaks-sintaksnya, langsung aja ke example-nya mereka. Dia biasanya tuh ada di getting started. Nah ini kalau mau awal-awal, nah ini mereka yang ngejelasin hello world-nya. Nah ini lu cukup ngelihat ini aja harusnya udah paham sih buat bikin server pertama lu. Nah ini bisa bebas, lu bisa copy aja karena udah di PS1 logic kan udah hatam lah ya, jadi bisa lu copy aja sih. Ini udah boleh, terserah lu mau ngoding dari awal. Nah ini gue jelasin, jadi app-get ini jadi root pertamanya si Express-nya. Root itu jadi URL-nya dok. Jadi root itu sama aja kayak URL Yu-Gi-Oh tadi. Nih ini root nih namanya. Ini namanya root API ini dok. Root ya, bukan root kayak route gini nih bacanya. Jadi route ini terdiri dari beberapa URL-nya. Nah ini card info ini salah satu route mereka. Nah ini bisa aja berubah route-nya, kayak ada card group gitu. Nah ini dibuat sebenarnya satu function tadi. Jadi satu function Express tadi itu ngerepresentasiin satu route. Nah kalau slash ini namanya root asli, jadi root paling awal. Kalau root paling awal itu berarti server kita paling awal, jadi URL servernya itu. Nah kalau misalkan kalau dijalanin ini, server paling awal itu localhost. Nah localhostnya itu port 3000, jadi nanti kayak gini URL awalnya. Ini kalau di lokal ya, jadi kayak gini tuh. Ini yang paling common lah, ini localhost 3000, HTTPS lokal 3000. Coba. Nah ini bisa juga HTTP, tapi bisa aja HTTP localhost 3000. Nah ini gua ini dulu. Nah kita coba jalanin ya dok. Ini kalau misalkan lu udah buat app-get-nya, ntar dia bakal nge-send message hello world di URL 3000 ini, karena kita setting portnya 3000. Kita coba 4000 deh biar beda. Ini 4000. Nah ini ngelistening portnya, jadi paling bawah ini buat ngejalanin server si Express-nya. Dia ngelisten portnya berapa. Nah di sini berarti Express lu udah jalan servernya. Ini kita langsung note aja. Nah ini udah jalanin di 4000, tinggal kita ubah 4000. Nah udah dijalankan. Nah ini server pertama lo nih, jalan di lokal lo. Jalan di lokal itu maksudnya jalan di laptop lu ya dok? Iya. Nah ini kalau lu ubah portnya misalkan 5000, terus message-nya lu ubah start server pertama. Nah ini kalau di reload ini masih yang tadi. Nah ini harus diulangin. Gua udah ada port 5000 lagi jalan. Oh iya. Wait. Oh iya, gua lagi jalan. Gua lagi jalan server. Selesai. Jangan 5000 deh. 566. Kita jalanin port 566. Ini 566. Nah kalau 566 udah jalan, nanti lu tinggal ganti ini 566. Nah start server pertama. Nah ini Express.js lo yang pertama jalan di atas lokal. Nah sekarang kita pengen buat URL kayak gini dok, kayak misalkan Yu-Gi-Oh. Ini bisa nih, jadi kita buat URL Yu-Gi-Oh kita sendiri nih, gitu.
Nah, caranya gimana? Caranya ya lu bisa ngambil kayak gini, get. Nah, kita tinggal slash Yu-Gi-Oh kan buat ngambil. Nah, ini lu bisa ganti misalkan card Yu-Gi-Oh. Nah, karena di karena di ekspresi itu kalau misalkan kita ganti code-nya dia nggak langsung listen code-nya, jadi harus jalanin server ulang. Itu sebenarnya bikin ribet sih, Dok. Nah, biasanya pas development itu, nah ini kan udah jalan nih card Yu-Gi-Oh. Nah, ini root yang pertama, ini root yang kedua kita buat. Nah, cuma setiap kita ganti-ganti di sini kan kayak servernya nggak langsung listen kan, kayak nggak live gitu. Nah, sebenarnya ada tools buat mempermudah itu. Ada namanya Notmon. Jadi kita tinggal npm install Notmon. Ini tools buat ini sih, setiap kita ngedevelop ada perubahan di code kita, si server itu langsung nge-listen ulang atau dia langsung jalanin ulang. Gitu. Iya. Kayak live server kalau lu pernah denger di extensionnya itu. Extension. Iya. Dashboard. Nah, kalau udah install Notmon, nah kita ganti jadi kita bakal bikin ini sih, kayak bikin runner gitu di sini. Jadi misalkan npm run dev. Nah, di sini Notmon index.js. Atau ya lu bisa npm run Notmon kayak gini langsung. Tapi ya lebih enak npm run dev aja sih. Jadi dia bakal otomatis ngejalanin Notmon ke index.js. Nah, kalau gini dia udah bakal listening nih. Ini kita udah pakai toolsnya Notmon buat listening server kita di index.js. Nah, misalkan kalau gua ganti get card Yu-Gi-Oh. Ini tadinya card Yu-Gi-Oh ya. Kalau di save nanti jadi berubah nih. Tinggal kita, nah, jadi lu nggak perlu jalanin server ulang dong. Oke, recap. Jadi pertama lu udah belajar bikin root pertama, ini inisialisasi server kan. Sama yang ketiga lu belajar Notmon kan buat live listen server. Sebenarnya dia udah cukup sih di week 3, cuman yang masalah lu itu kan buat ngerjain si address book ini di SQLite-nya kan. Karena dia lebih ke CRUD dan ada many to many-nya juga. Sekarang kita bakal buat SQLite kayak CRUD biasa ke employee, terus kita bikin API-nya. Jadi kita nanti bakal bisa nge-hit API, nge-create employee ke sini. Jadi kita bakal create employee lewat API. Bukan cuma sekedar kayak dari terminal doang. Kalau di sebelum-sebelumnya kan kayak hospital itu kita dari terminal kan, ngubah langsung ke dalam database-nya. Sekarang kita lewat API. Nah, ini gue nggak usah dihapus deh, biarin kayak gini aja ya. Karena ini ada root Yu-Gi-Oh juga. Ini nggak usah. Ini yang lain kalau mau ikutin aja ya. Ini sebenarnya kelas buat dodo doang. Nah, sekarang kita komunikasi dulu ke DB, udah pasti kan. Jadi kalau udah jalan servernya harus communicate dulu ke DB-nya. Di sini gue langsung bikin aja const DB new SQLite, bikin instance SQLite dari database-nya kan. Ini gue arahin ke database gue yang ada di sini. Ntar lu tinggal bikin sesuai nama lu aja tuh. DB. Nah, yang kedua itu kan callback. Nah, di sini udah ngasih tahu dia dapat callback. Callbacknya itu error kalau di SQLite itu. Nah, kita cek dulu kalau misalkan ada error, kita log errornya. Nah, ini else-nya. Ini misalkan kalau lu belum punya tabelnya, ini gue bakal bikin juga. Jadi kalau misalkan belum punya tabelnya, lu bakal jalanin create table. Jadi setiap server itu jalan, dia bakal otomatis create table. Kalau udah ada tabelnya, dia bakal return error table is exist. Ini nama tabelnya employees. Nah, di sini ada ID. Ini ikutin aja. Pertama ID. Di sini ada integer.
primary key. Ini gua integer aja ya, auto increment lah. Ini simple ID lah ini. Terus ada name, namanya teks aja deh. Ada phone numbernya teks, nggak usah nol ya, unik, karena phone number itu kan satu doang ya. Apalagi ya, position ini ya posisinya dia jadi employee lah. Teks ini udah tahu kan Dok, kalau lu buat SQLite di dokumentasinya ada Iya. sih ini kalau buat table. Gue paham aja sih primary key sama apa foreign key itu kurang Iya. paham di situ. Not null, unique. Nah ini si email juga nggak boleh null juga deh, gue bikin unique. Nah di sini dia udah pasti ada callback lagi kan, error callbacknya sama. Nah kalau misalkan ada error, console.log r-nya di if dulu deh. Kalau misalkan ada error aja deh, baru console.log errornya. Terus kita kasih tahu deh kalau misalkan di error udah pasti tabelnya udah ada nih kalau misalkan error. Nah kalau nggak ada sebenarnya bisa ditambahin lu insert employee pertama sih, cuman karena gua udah ada employee jadi ya kosongin aja deh, apa di sini. Ini boleh lu console log kayak gini aja, jadi jangan deh, di else aja deh, else table created ya, table employees created. Nah karena gua udah ada, dia bakal nge-return table already exist. Kalau lu misalkan jalan ini pertama kali, harusnya dia nanti nge-create table langsung. Nah oke. Sekarang udah komunikasi DB-nya udah selesai. Nah kita bikin root ketiga kita Dok. Tadi kan root kita pertama start server pertama, root kedua kita ada Yu-Gi-Oh, root ketiga kita mau ngambil data employee yang ada di database kita nih Dok. Nah jadi root ketiga kita ini mau nge-get data ini nih. Jadi siapapun orang yang nge-hit URL lokal kita bakal dapat data ini. Nah sekarang kita buat rootnya itu. Nah ini ingetin ya Dok, kalau misalkan root buat nge-get data atau ngambil data udah pasti .get. Kalau misalkan dia mau nambah data atau yang ngubah yang ada di database itu pasti post, itu bukan get ya. Nah kalau mau ngupdate atau delete itu beda lagi metodenya. Kalau ngupdate itu ada patch sama delete. Kalau mau delete ntar lu belajar di week 4 sih full ya. Nah untuk sekarang kita belajar get dulu aja sama post, fokus ke sana dulu. Ini karena kita udah ada app-nya, tinggal lu bisa copy dari sini sih. Nah ini terserah lu mau rootnya apa. Kalau gua employees aja ya. Jadi kita ada employees. Nah di sini nggak usah resen. Kita bakal ngambil data employee yang ada di database kita. Nah kalau ngambil data itu di SQL atau di SQLite itu ada dbal. Lu tinggal pakai query-nya kan. Langsung select bintang from employees. Nah ini dia ada callback. Sebelum callback kalau nggak salah di dbal itu dia ada kayak ini deh params-nya kan. Dia ada params where kayak gitu. Nah kalau gua nggak pakai karena kita nggak ada ngisi apa-apa di sana. Nah ini ada error sama data buat callback-nya. Nah kita cek dulu kalau misalkan ada error. Nah untuk handling errornya di Express atau di API kita harus return juga Dok ke si front end. Kalau misalkan ada error ya kasih tahu ke mereka kalau ini error gitu. Nah kalau buat nge-send response kayak gitu di Express itu ada namanya rest status. Itu kita buat nge-set statusnya kode berapa. Nanti kita belajar pattern code ya.
Nah itu yang umum itu 500 do kalau misalkan ada masalah di dalam backend kita. Ini namanya internal server error. Yang bisa ada JSON. Nah JSON ini jadi kita ngubah data kita ke JSON biar si frontend ini nerimanya JSON gitu. Nah di sini kita ngirim JSON error. Ini ambil error message. Ini terserah lu mau ngirim langsung segelondongan juga gak apa-apa, tapi gue ngirim message-nya aja sih. Ini kalau ada error. Nah kalau nggak ada error, ini jangan lupa return dulu deh. Takutnya dia masih jalan terus kan. Nah kalau dia nggak ada error, kita bakal nge-send datanya nih, karena kalau berhasil kan dia dapat data kan. Nah kalau berhasil itu statusnya 200, sama kayak tadi kita bakal nge-send JSON juga. Nah bedanya sekarang kita punya data sama message-nya misalkan sukses get all employee. Nah ini API ketiga kita udah jadi. Nah lu tinggal nge-hit aja kesini berarti employees. Oke. Itu Floyd. Oh iya, gue typo. Employees, oke. Nah, sekarang udah dapet kan datanya? Ada Itu pertanyaan? kayak kode errornya tadi emang tetapan bang ya? Kalau misal error 500, kalau berhasil 200 gitu. Iya. Nah, itu Kayak lu mau 404 phone gitu. iya, bisa 404 juga ditetapin kita. Itu nanti belajar di week 4 error handler namanya. Kita bakal ngehandle semua error. Kita buat nangkepin error-error di backend. Harus distandarisasiin do jadinya. Nah, itu makanya beratnya backend. Kita nggak tahu juga nih errornya apa yang terjadi di belakang, tapi udah harus dicegah gitu di bawah. Jadi udah kita tangkepin satu-satu, terus dikonsum sama front end errornya sampai dibikin notifikasi sama front end. Jadi error-error yang ada di front end itu kayak ada tanda merah, kotak notification kayak gitu, itu dari back end aslinya. Jadi di setup sama back end semua. Ini, jadi setupnya kayak gini, pakai REST status. Nah ini cara express buat bikin response status di dalam front end. Mungkin nggak kelihatan, jadi kelihatannya dia di inspect element sih. Ini karena gua ngetesnya pakai web, lu bisa juga ngetes pakai ini dok, API testing tadi. Ini yang kayak gini nih. Nah ini coba kita ngetes pakai yang ini ya. Kita punya my API berarti kan. Nah API ini ada di sini. Ini URL-nya ya. Nah ini kan lagi jalan nih server kita yang di sini. Lu tinggal ganti aja sih ini jadi my API. Nah coba cd week 3 cd API class not.ugio ya. Nah ini nih data kita kan, ini sesuai yang kita buat tadi API-nya dapat. Ini kalau dicek status respon status ya, nah ini hasilnya 200. Nah coba misalkan gua errorin ya, misalkan gua errorin di mananya ya. Nah kayak tadi deh di ininya, di database nya ini kan udah jalan ulang. Nah ini dia bakal nangkap errornya. Nah ini kalau dicek status errornya mana nih status. Nah statusnya udah keset 500 dok ya. Nah, ini status teksnya internal server error kalau status 500. Oke gitu jadi untuk get. Ada yang mau ditanyain dok untuk get API? Masih mencerna? Tes. Kedengeran kan ya suara gue? Si Dodo hilang tiba-tiba. Dok. Gua. Lah, gua yang ya.
tes. Yo. Sorry. Anjir. Ini Nah, wifi gue mati. nyambung. Wifi gue mati nggak tahu kenapa. Ini gue pakai hotspot. Tadi sampai mana, Dok? Sorry. Gue kira lu yang hilang aja. Sampai mana tadi, Dok? Error. Oh iya. Error. Nah, jadi kan tadi pas gue hit API-nya karena gue salahin langsung di sini tadi. Nah, ini statusnya 500, Dok. Internal server error. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjut ke pos. Kasih aja dulu, Bang. Aman yang gate-nya. Aman. Oke. Sekarang kita lanjut nge-post data nih. Jadi kita bakal masukin data dari luar ke dalam database kita lewat API. Nah, ini sebenarnya bisa dikopas lagi sih. Nah, kalau misalkan nambah data, jadi kalau nge-hit API-nya itu dia pakai metodenya post. Itu pasti. Nah, ini kalau di post itu dia bakal nerima data, udah pasti kan nerima datanya itu JSON. Nah, jangan lupa kalau misalkan nerima data JSON itu Express itu dia perlu parsing dulu, Dok. Jadi dia perlu parsing request-nya dulu dari si config Express-nya. Jadi di Express itu ada namanya URL encoded Express JSON parse JSON. Nah, dia punya namanya body parser malware. Ini sebenarnya bisa juga sih install, tapi kita bisa nge-encode sendiri sebenarnya. Nah, ini lu bisa nge-use body parsernya gitu. Ini lu bisa npm install sendiri atau ya gunain dari Express-nya juga bisa. Tapi lebih baik lu ikutin yang ada di Express-nya sih. Tapi kalau nggak salah di gua kalau misalkan week 4 nanti kalau di Prisma itu nah kita tuh pakai Express langsung nge-encode-nya. Jadi itu tuh udah disediain sebenarnya ngaktifin si encode sama parsing JSON-nya. Jadi lu tinggal copy aja sih. Ntar lu ikutin aja. Itu udah ada di week 4 kok dijelasin. Nah, ini buat ngaktifin kalau kita bakal bisa masukin data ke API kita. Karena kita kan mau ngepost data kan di sini. Jadi kita bakal butuh masukin data itu ke dalam body request kita. Oke. Nah, pas kita mau masukin data ke dalam API post kita, nanti kita dapat data namanya body, Dok. Jadi kita ngambil body di dalam rec body. Nah, rec body ini yang data yang kita kirim dari luar. Nah, body ini yang bakal kita pakai buat masukin data-data employee kita ke si database kita, kayak SQLite-nya. Nah, ini kalau mau ngecek nanti, kalau misalkan ngecek dulu ya, rec body kan cek data. Ini sebelum kita buat, gue mau ngasih tahu cara data masuk ke API itu kayak gimana sih. Jadi ini nggak usah ada data masuk. Nah, ini cara data masuk kayak gini nih. Ini kita log bodinya aja deh. Coba ya. Ini, nah ini udah jalan, node-nya masih jalan. Nah, gue pakai API Yu-Gi-Oh lagi. Nah, ini kan Axios Get, ini kita tinggal copy aja sih. Ini gue matiin dulu. Nah, kita ada Axios Post namanya. Nah, kalau ngepost, Dok, dia tuh ada parameter lain, Dok. Jadi selain URL-nya, dia pasti bakal nerima params kan. Nah, params ini ada, kalau di Axios kita cek dulu ya. Nah, ini get. Kita cari post request. Nah, di dokumentasi Axiosnya udah ada nih, dia ngejelasin post request. Nah, ini postnya nih. Oh, berarti parameter pertama itu URL-nya, yang kedua itu body datanya. Jadi ini data yang bakal kita kirim ke API kita. Ini suara gue masih aman kan ya, Dok?
Ya aman banget. Oke. Nah, parameter kedua ini data yang bakal kita kirim. Nah, kita bakal ngirim data sesuai table employee kita. Jadi kita bakal ngirim data nama, phone number, position sama email kan. Ini tinggal disamain aja sih sebenarnya. Jadi tinggal name. Nah, name-nya misalkan Faiz Dodo. Nah, ada name, terus ada phone ya. Phone-nya misalkan ya nggak salah. Terus ada position. Positionnya misalkan leader. Email misalkan dodo@gmail.com. Nah, ini kalau kita jalanin, nah masukkan. Jadi ada data masuk, harusnya di sini bakal ke log. Nah, karena kita tadi nge-log kan body kita. Nah, ini data yang masuk ke dalam API kita, Dok. Jadi di rec body ini sesuai data yang kiriman dari frontend kita yang kita set tadi. Ini namanya request body, Dok. Nah, jadi kalau request body udah masuk ke dalam API kita, tinggal kita olah aja nih data dari masukan dari front end. Oh, si front end udah ngasih data employee nih. Ya udah tinggal kita masukin aja kan logiknya ke table employee. Benar nggak? Jadi dinamis kan. Nah, sekarang kita jalanin query-nya buat masukin data. Nah, kalau buat masukin data itu ini gua hapus aja deh, kita bikin ulang ya. Nah, di DB ada namanya kayak run query, tapi gue bikin dulu template-nya. Jadi ada template insert gitu. Jadi kita bakal nge-run query-nya itu insert into table employees kan. Nah, kalau di SQLite itu udah ada values. Nah, values-nya ini parameter yang bakal kita kirim. Nanti ada ID sama nama phone, position sama email kan. Jadi ada 5. ID, nama, phone, position, email. Nah, ini query-nya. Nah, dari query ini kita execute pakai run. Jadi ada run. Nah, parameter pertamanya itu SQL-nya udah kita buat. Nah, sebelum callback dia ada parameter. Jadi parameternya itu yang kita bakal set untuk masukin ke dalam sini nih, ke dalam value-nya. Nah, ID gue nulin, jadi karena ID auto increment jadi nol aja. Nah, di sini gue udah dapet body name sesuaiin sama data yang dimasukin front end ya. Body name, terus ada body phone, ada body position, ada body email. Nah, dari sini kita udah selesai nih. Sisanya tinggal dapat callback-nya kan. Callback-nya error sama data. Nah, ini gua nggak tahu sih isi data dari kalau misalkan data kalau ke insert, tapi gua nggak pakai datanya sih. Gua bakal pakai yang hasil badinya aja. Pasti ini hasilnya kayak bukan, paling kayak query masuk atau insert sukses sih, bukan data aslinya. Jadi kita pakai body aja buat return response-nya. Nah, kalau misalkan ada error, kita udah pasti handling errornya. Jadi 500 JSON. Nah, kalau JSON-nya tinggal kasih aja sih error sama error message. Nah, gini aja sih buat handling errornya. Nah, kalau nggak ada, kita kasih tahu nih ke front end kalau misalkan statusnya 200, terus datanya ini udah masuk nih. Jadi misalkan datanya kasih body aja sih yang tadi. Nah, message-nya kasih misalkan sukses creating employee gitu. Oke, ini API kita udah jadi yang post. Sekarang kita testing. Nah, buat testing, karena kita udah sama ya, harusnya data Dodo ini masuk nih ke dalam table kita nih. Jadi pas kita jalan wait, kok datanya masuk?
cannot set headers after they are sent to client. Oh, sorry. Post ini, wait, cek data. Oh iya, ini gua udah return response-nya. Nice. Tadi data masuknya masih ada. Oke, unique constraint violate employee email. Oh, datanya tadi masuk. Oke, sekarang kita pakai data lain. Misalkan Dimas. Phone-nya ganti Dimas, misalkan developer. Anjir, Dimas kok developer sih? Kesian banget. Nah, jalanin. Oke, data Dimas masuk, sukses creating employee. Nah, kalau di refresh nanti ada masuk Dimas. Nah, gitu dok. Ini untuk komunikasi antar backend sama frontend ya dok. Dengan cara sederhananya ya, kalau udah di stage pekerjaan ya nanti si frontend tugasnya setelah kayak gini dia nampilin message ini ke, biasanya ke website, dia nampilin nanti kayak notifikasi kalau datanya udah masuk kayak gitu. Biasanya kalau CRUD gini ya admin panel lah yang kayak data-data employee gitu, dia tinggal nampilin ini dengan gaya aja dengan CSS. Tapi kalau di yang terjadi di belakang kayak gini aslinya, jadi dia cuma URL API dari backend nangkep response dari front end, terus olah datanya masukin ke dalam database, return balik lagi. Jadi cuman kayak komunikasi antar API aja web development itu. Hampir semua aplikasi kayak Gojek, Tokopedia ya sama semuanya kayak gini juga. Bedanya mereka udah skala besar aja, jadi API-nya mungkin udah sekitar ratusan gitu atau puluhan. Ada yang mau ditanyain untuk root API yang kita kerjain kali ini? 2 menit lagi udah. Ini gua tutup sih abis ini, takut kebanyakan. Ya.